Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Oke, kali ini kembali gua mau coba bahas artikel dari penulis yang waktu itu pernah gue bahas juga, yang mengungkapkan segala kebobrokan gitu ya di dalam tubuh Manchester United selama ini, yaitu jurnalis Laurie Whitwell, jurnalis The Athletic sekaligus New York Times yang kredibilitasnya bisa dipercaya gitu ya, sangat bisa dipercaya. Setelah kemarin gue bahas mengenai artikel dia yang banyak juga penonton United Identity yang suka gitu ya, karena isinya semakin membuka tabir gelap gitu yang ada di Manchester United. Jadi ini gue berkaitan dengan masalah rekrutmen. Jadi si Lauren Whitwell ini artikelnya panjang, jadi gak mungkin gue bacain satu-satu gitu ya, bisa 3 jam, 2 jam gitu. Sebenarnya dasar artikel ini dibuat dan akhirnya dia mencari informasi dari sumber orang dalam gitu. Kenapa sih selama ini sistem rekrutmennya Manchester United tuh hancur lebur gitu loh ya, dimana ternyata pembelian operasionalnya itu sangat kompleks gitu loh. Terus banyak orang-orang yang tidak kompeten ya. Tax United, nah itu pasti udah banyak yang denger tuh ya, itu selalu ada gitu. Terus sepertinya pengetahuan scouting yang kurang gitu, dan network yang tidak berjalan. Nah ini nih poin-poin gitu ya. Kenapa kok kita bisa waktu itu gagal beli Moses Caicedo yang pernah waktu itu beritanya kan santer banget ya, dan ternyata itu betul. Sempat ditawarkan dengan harga 3 juta pound tapi tidak dibeli oleh Manchester United. Terus kemudian ternyata Benjamin Sesko itu pernah ditawarkan untuk oleh Red Bull Salzburg waktu itu dengan angka 2 juta pound. Cuman si Matt Judge, kalau lo tahu Matt Judge itu bagian negosiasi zaman dulu ya, zaman sebelum Ineos nih, itu udah 2 juta pound masih ditawar sama dia 1,1. Ya Red Bull nggak mau lah gitu loh. 2 juta, dan sekarang lo tahu sendiri Benjamin Sesko ya, walaupun belum kelihatan kemarin di Euro ya, tapi kan talentnya kelihatan gitu sebenarnya. Terus yang ini lagi Jamal Musiala. Jadi Jamal Musiala itu ternyata pernah, menurut artikel ini ya, pernah diundang untuk berlatih di Manchester United. Wah, itu pas dari Chelsea. Nah, cuman si Jamal Musiala itu waktu itu masih usia 15. Itu nggak jadi karena permasalahan rekrutmennya sangat kompleks, ribet lah ibarat katanya ya, bahasa kasarnya gitu. Terus ada juga Pedro Neto, itu waktu itu dari youth-nya Braga, sama usianya 15-19 tahun. Udah mau dikontrak nih, tantangan bikin kontrak. Bikin kontraknya lama. Sampai akhirnya Pedro Neto sendiri perpanjang kontrak di Braga. Nah, hal-hal ini kan yang membuat Manchester United kan sebenarnya terkenal banget dengan rekrutmennya ya. Rekrutmen yang dari akademi, rekrutmen dari luar Inggris gitu ya. Kenapa sih dari sekian berapa tahun ini, ya mungkin saat ini baru menjanjikan ya si Alejandro Garnacho sama Kobbie Mainoo kok cuman 2, padahal dulu Manchester United tuh bisa memunculkan banyak talenta gitu loh. Nah, jadi setelah Ineos ini masuk, menurut sumbernya si Laurie Whitwell ini, nanti kebijakannya operasional dalam hal ini akan dipegang oleh si Dan Ashworth dalam rekrutmen. Jadi Dan Ashworth ini dia itu akan pegang operasional, terus tim wanita sama tim medikal. Nanti yang dia akan report ke
Omar berada. Nah, jadi ada kelihatan strukturnya ya. Terus kebijakannya apalagi bahwa nanti dalam rekrutmen fokus pada pemain usia umur 15 tahun. Ya, karena kan umur 15 tahun memang sebenarnya talent itu harus sudah bisa dilihat gitu loh ya. Biasanya di youth team tuh dari berbagai klub, nah scouting itu. Terus untuk dengan masalah sistem reportingnya, nah di struktur baru ini nanti setiap scouting internasional akan laporkan gitu ya, reporting dibentuklah 3 regional manager. Zaman dulu sebelum ada Ineos, ternyata sistem rekrutmen itu scouting seluruh internasional yang ada di dunia tuh, yang ada di berbagai negara, itu langsung laporan ke John Murtough sendiri. Nah, John Murtough abis itu bikin email ke si Glazer, Joel Glazer katanya menurut si ini. Joel Glazer pun baru bisa baca email itu biasanya tiap hari Senin. Pantas aja lama gitu sistem rekrutmennya. Waktu Amerika sama Inggris udah berbeda gitu ya. Baca email begitu lama, baca email aja mungkin email yang dari si Manchester United 1 dari 1000 email per hari kali kan namanya. Ya zaman gue dulu kalau di kerja tuh buset email tuh bisa hari tuh bisa minimal 50 gitu. 50-100 gitu. Apalagi levelnya Joel Glazer kan. Ini yang buat lama. Jadi sekarang sistemnya adalah scouting itu laporan ke regional manager ya. Terus kemudian mereka itu tim itu termasuklah satu tim yang akan memitingkan, merapatkan ya. Nah, si Ineos dalam hal ini ditugaskan si Sir Dave Brailsford memberikan kepercayaan kepada orang-orang itu untuk melakukan tugasnya masing-masing. Nah, jadi kan nggak ada apa ya? Ya mungkin nanti pada saat ibaratnya akhir bulan, per 6 bulan baru kan dinilai gitu loh. Jadi nggak tiap hari lu mesti reporting ya. Kalau dalam organisasi tuh begitu tuh. Dulu gue juga pernah tuh ngerasain bahwa ya lu kalau tiap hari, tiap minggu gitu report tiap hari lah, tiap jam gitu kan susah juga gitu loh. Jadi udah lo lihat si Sir Dave Brailsford, oke gue percayakan semua kepada timnya rekrutmen ini, kinerjanya gue percayakan dengan strategi kebijakan. Nah, strategi kebijakannya adalah yang pasti nih yang harus strategi kebijakan itu kan berarti kan pedoman gitu loh dalam menentukan keputusannya. Yang pasti adalah strategi game plan-nya udah itu dulu dijabarkan, ditetapkan gitu, define dibilangnya ya. Oke. Setelah itu kemudian ditentukan oleh pelatih. Nah, ini kuncinya. Ternyata akhirnya menurut laporan ini hak veto si Erik ten Hag yang waktu dia pada saat datang ke Manchester United itu ada dalam kontraknya, itu tidak akan dihapus. Nah, ini berita indah sih kalau buat gua. Ya. Jadi tetap Ten Hag dan timnya yang akan menentukan. Timnya itu bukan berarti Ten Hag dan asisten pelatihnya aja ya. Jadi dengan tadi yang regional manager itu mereka merapatkan, oke, Ten Hag menentukan ini cocok dengan gaya permainan gua. Setelah gaya permainannya udah dijabarkan ya, kemarin kan gua sempat bilang tuh mungkin main 4-4-3 defensif kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi sebenarnya keputusan yang mempertahankan hak veto Ten Hag dan akan nanti dijabarkan juga atau ditulislah dalam kontrak barunya Ten Hag. Itu sebenarnya salah satu itulah sebenarnya legasi gitu loh, filosofinya Manchester United. Salah satu filosofinya Manchester United yang jadi legasi atau diwariskan sejak zaman Sir Alex sebenarnya. Ya di mana ya manajer menentukan pemain gitu loh, menentukan game plan, menentukan pemain tuh manajer. Nah, ini kayaknya jadi suatu filosofi yang terus akan dipertahankan. Loh, kenapa kemarin hilang? Nah, kemarin tuh hilang memang. Ya lo tau sendiri.
tadi semerawutnya, sehingga hilang tuh kemarin tuh si manajer menentukan siapa yang dipelatih, siapa yang akan dibeli gitu loh. Nah, jadi menurut gua ini sih bener-bener langkah strategis. Jadi tidak hanya orang-orang yang bagus yang ditaruh di situ, tapi juga istilahnya kebijakan-kebijakan yang selaras dengan Manchester United itu sendiri gitu loh. Jadi kita tidak menghilangkan, ya seperti yang gue bilang, ya Manchester United juga jangan terlalu science football banget lah. Jangan terlalu sepak bola modern banget sekarang lah. Filosofi Manchester United-nya tetap ada gitu. Nah, salah satunya ini, hak vetonya manajer untuk menentukan siapa pemain yang gue beli, ya. Jadi menurut gue sih satu lagi ya, bukan hanya bukan hanya orang-orang gitu ya, bukan hanya staff-staff aja, tapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Manchester United di bawah manajemen Ineos udah semakin terlihat bahwa klub ini akan dibawa dan mau dibawa dan bisa jadi dibawa ke lebih baik. Itu sih. Itu aja sih ya, satu bahasan gua. Nanti kita akan bahas lagi di beberapa topik lain di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di channel United Identity, channelnya para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis seperti yang gua jabarkan. Oke, sampai jumpa.